Salam sejahtera. Saya Nara, asisten digital Anda. Hari ini, saya akan memandu Anda memahami bagaimana Kongres Pejuang Perempuan Indonesia akan diselenggarakan. Kongres ini adalah wadah penting untuk memperkuat peran perempuan dalam memajukan bangsa. Kita tahu, perempuan Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan ekonomi, hukum, politik, sosial, hingga di bidang STEM dan teknologi. Melalui kongres ini, para aktivis dari berbagai latar belakang bersatu, memanfaatkan keterampilan, menjembatani generasi milenial dan senior untuk bersama menjawab tantangan dan mengakselerasi pembangunan. Tujuan kongres ini sangat strategis. Memperluas dan mempererat aktivis perempuan usia 16-60 tahun, memperkuat aliansi antara sektor swasta dan pemerintah untuk pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas perempuan di bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi, merumuskan program aksi nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing. Bagaimana strukturnya? Kongres mengundang lebih dari 100 organisasi aktivis. Setiap organisasi mengirimkan 4 perwakilan. Keempat perwakilan ini akan menjadi delegasi di 4 bidang fokus yang berbeda. 1 delegasi untuk bidang politik, 1 untuk hukum, 1 untuk sosial, dan 1 lagi untuk ekonomi. Jadi akan ada 4 ruang sidang atau komisi utama, masing-masing dihadiri sekitar 100 delegasi sesuai bidangnya, ditambah peninjau dari organisasi. Persiapan dimulai sebelum kongres. Materi sidang dibagikan ke setiap organisasi agar mereka dapat mempelajari dan menyiapkan usulan solusi. Yang terpenting, di dalam ruang sidang nanti, setiap delegasi mewakili suara resmi organisasinya di bidang tersebut dan memiliki tepat 1 hak suara. Lalu, bagaimana proses pengambilan langkah atau keputusan di dalam sidang? Pertama, solusi dan ungkapan pandangan yang telah disiapkan oleh organisasi akan dibacakan atau dipaparkan oleh ketua sidang di komisi masing-masing. Ini memastikan semua masukan awal terdokumentasi dan didengar. Setelah pemaparan awal dari ketua sidang, biasanya akan ada ruang untuk diskusi dan pendalaman. Di sini delegasi bisa bertanya, memberi tanggapan, atau mengklarifikasi usulan. Nah, untuk mengambil keputusan, Kongres akan menerapkan sistem pemungutan suara. Sistem ini mungkin menggunakan teknologi digital untuk akurasi, memungkinkan setiap delegasi menggunakan hak suaranya. Delegasi akan memilih berdasarkan pandangan organisasi mereka dan hasil diskusi di dalam sidang. Keputusan final atau rekomendasi komisi akan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut. Misalnya berdasarkan suara mayoritas atau mekanisme lain sesuai tata tertib. Usulan yang disepakati inilah yang akan menjadi rumusan hasil dari komisi tersebut. Hasil dari keempat komisi ini tidak berdiri sendiri. Semuanya akan disatukan menjadi kesimpulan dan rekomendasi utuh dari Kongres Pejuang Perempuan Indonesia. Inilah yang akan menjadi dasar program aksi nyata di berbagai daerah. Mempercepat peran perempuan sejalan dengan visi Kongres sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan perempuan Indonesia. Itulah tata cara Kongres Pejuang Perempuan Indonesia akan berjalan. Sebuah proses terstruktur yang memastikan keterwakilan suara dan menghasilkan langkah konkret. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih.